Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu. Semoga kita semua dalam keadaan yang lebih baik daripada hari kemarin agar kita dapat melakukan perencanaan di dalam pengelolaan kinerja. Baiklah Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan hal-hal penting ketika Bapak Ibu ingin melakukan perencanaan. Jadi saya harapkan jangan di skip videonya agar Bapak Ibu tidak terlewat satu hal pun yang penting ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk melakukan subscribe dan share video ini. Ketika Bapak Ibu ada pertanyaan juga silakan cantumkan di pertanyaan di kolom komentar agar video ini dapat terus berkembang sehingga Bapak Ibu pun dapat terpuaskan segala hal-hal yang masih mengganjal di dalam hatinya. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja. Seperti biasa kita klik yang ini ya Bapak Ibu, pengelolaan kinerja. Tetap di sini. Nah, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel saya, ketika sampai di sini ini berarti adalah part 3. Bapak Ibu bisa melihat part 1 dan 2 di channel saya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita mulai. Bapak Ibu boleh langsung ini klik yang ini, lakukan lanjut rencanakan kinerja, atau Bapak Ibu mau ulang buka dari sini, klik yang ini ya Bapak Ibu sebelah kiri ini riwayat. Nah, kita fokus yang di 2024, klik lakukan perencanaan. Nah, oke Bapak Ibu, agar menjadi perhatian kita, yang pertama ini ada 8 indikator, dan Bapak Ibu saya harapkan untuk mendownload rapor pendidikan di satuan pendidikan masing-masing sekolahnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti ketika kita menyusun RHK di awal itu, RHK yang kita buat 3 misalnya ya, dengan total poin 32. Nanti di bagian rangkuman ini RHK itu bisa nambah sendiri jadi 6 atau jadi 5 atau jadi berapa gitu. Kenapa? Karena nanti di rapor ini ada yang merah di dalamnya itu Bapak Ibu, ataupun ada yang rendah lah gitu, ada yang rendah, ada yang sedang, nanti dia mau otomatis dia masuk sendiri. Jadi ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, jangan di skip lah pokoknya ini. Nanti akan kita perlihatkan pelan-pelan, sama-sama belajar dan sama-sama untuk mengulik agar kita dapat saling mengetahui. Saya ulangi ya Bapak Ibu, ini namanya adalah 8 indikator yang bisa Bapak Ibu pilih. Apakah saya bisa memilih 2 Pak? Tidak. Di awal kita hanya bisa memilih 1 indikator, dengan nantinya di dalamnya itu ada beberapa lagi sub indikator. Nah, jadi akan saya perlihatkan ya Bapak Ibu. Ketika kita di sini klik misalnya ini ya Bapak Ibu. Oke, di awal kita klik penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu di awal ini misal tidak ada yang merah dan tidak ada dimensi prioritas, bukan berarti rapor pendidikannya sekolah Bapak Ibu itu di dalamnya tidak ada yang rendah gitu ya. Jadi akan saya lihatkan juga. Nah, ini adalah rapor pendidikan sekolah saya. Di awal misalnya itu tidak ada yang merah, tapi di dalamnya sini ada persentase yang kurang gitu, seperti yang ini Bapak Ibu. Di bagian numerasi, di bagian ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau udah download, Bapak Ibu bisa buka itu rapor pendidikannya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa buka antara nomor 3 dan 4. Boleh buka prioritas rekomendasi atau seluruh rekomendasi. Buka yang seluruh rekomendasi pun nggak apa-apa juga. Jadi di sini juga sama ya Bapak Ibu. Hanya bedanya seluruh rekomendasi ini kita lebih jelas lagi melihatnya. Jadi nanti di antara ini pasti akan keluar dia di bagian rangkuman. Oke, kita lihat aja nih. Ini ya Bapak Ibu. Misalnya saya pilih yang ini, penerapan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu nggak mesti ngikutin saya, nggak apa-apa. Bapak Ibu boleh pilih yang lain di bawah ini, oleh mana yang Bapak Ibu rasa cukup untuk bisa dibahas dan akan diperbaiki ya Bapak Ibu untuk dimasukkan ke dalam RHK. Karena gini, setiap pilihan awal indikator kita ini nantinya akan otomatis dia tambah di bagian kelima ini ya Bapak Ibu, rangkuman. Oke.
Oke, kita lanjutkan. Saya tadi kasih contoh. Jadi ini walaupun contoh Bapak Ibu, tapi sudah mendekati ke arah yang lebih spesifik ya Bapak Ibu, dan efisien, sehingga Bapak Ibu dapat merencanakan RHK dengan baik. Oke, saya klik di ini, penerapan disiplin positif. Saya selanjutnya klik ke bagian sudut kanan bawah. Ini Bapak Ibu ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini kita akan mulai menyusun ininya Bapak Ibu, pengembangan kompetensi RHK yang akan kita kerjakan. Jadi banyak dari video part 1 dan 2 yang telah saya buat, Pak, bagaimana kalau sertifikat guru penggerak saya itu keluarnya di 2022, 2023 ataupun tidak di 2024. Nah, itu artinya jangan dimasukkan bagian yang itu ya Bapak Ibu, karena dia tidak akan dihitung. Yang dihitung itu adalah sertifikat yang didapat di tahun berjalan, yaitu mulai dari 1 Januari sampai 30 ini ya Bapak Ibu nih, 30 Juni sampai dengan Juni 2024. Itu adalah periode penilaian awal ketika Bapak Ibu ingin menyusun RHK. Jadi di luar dari ini, nah di sudut kanan atas ini, dia tidak akan pernah dihitung, karena udah memang gitu ya Bapak Ibu peraturannya ya. Jadi Pak, yang udah kita dapat gimana? Ya masukkan sesuai dengan tahun. Misalnya sertifikat yang kita dapat di 2023, maka masukkanlah dia di RHK 2023. RHK. Masukkanlah dia di SKP kinerja 2023 juga. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya pun juga begitu. Nah, oke, kita fokus. Saya hari ini akan buat RHK tanpa saya punya sertifikat guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang lain pun tidak usah bingung, misalnya Pak, kenapa saya nggak ini, saya nggak itu. Sekarang saya akan memposisikan sama dengan Bapak Ibu yang lain. Saya bukan guru penggerak, kita di posisi guru biasa dengan total perencanaan 32 poin. Apa saja yang saya lakukan untuk mendapatkan 32 poin? Ini adalah poin minimal ya Bapak Ibu. Dalam satu semester kita harus mengajukan ini, dalam satu semester ini kita harus mengajukan minimal 32 poin dan maksimal 128. Artinya Bapak Ibu nggak usah pusing-pusing. Misalnya Bapak Ibu sudah memiliki 32 poin, udah misalnya dirasa gitu, ya udahlah untuk ini saya coba dulu di 32 poin, kira-kira saya bisa nggak, saya sanggup nggak, nah gitu. Jadi buat dulu gambaran seperti itu Bapak Ibu, minimalnya kita coba lakukan di 6 bulan pertama ini dengan 32 poin. Kira-kira kalau dirasa nanti, oh gampang kok 32 poin ini saya raih dalam satu semester. Nanti di semester berjalan selanjutnya, di semester 2, periode penilaian kedua, Juli sampai dengan Desember, Bapak Ibu boleh menambahkan lagi poin ini. Boleh jadi 40 gitu. Jadi coba dulu di awal ini dengan poin minimal untuk mengetahui apakah kita bisa ataupun kita merasa kesulitan, begitu ya Bapak Ibu. Oke, kita mulai aja. Saya di dalam 32 poin ini apa aja yang saya pilih, mari kita lihat Bapak Ibu. Pertama, saya memilih RHK yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau BIMTEK, bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan 8 poin. Jadi ini adalah maksudnya ketika saya mengikuti BIMTEK yang terkait dengan bidang pendidikan bisa, bidang kebudayaan bisa, bidang riset bisa, bidang teknologi bisa, dan itu diakui selama memiliki sertifikat dukungnya. Nah, kegiatan ini yang diakui adalah nanti ketika di dalam sertifikat dukung itu, bukti dukungnya, kegiatan itu harus berdurasi antara 2 sampai 3 hari. Jadi kalau sertifikatnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan misalnya pelatihan online ataupun lain sebagainya di luar dari PMM nih ya Bapak Ibu, ini di luar dari PMM. Nah, Bapak Ibu mengikuti kegiatan tapi di sertifikat itu menerangkan kegiatannya hanya dilakukan selama 1 hari, maka ini secara otomatis akan gugur. Artinya Bapak Ibu harus nyari kegiatan, juga diperhatikan bagian durasi kegiatan itu. Tidak hanya total JP-nya tapi total hari pelaksanaannya. Berapa hari kegiatan itu dilaksanakan, maka dia baru masuk kategori lah sertifikat.
yang Bapak Ibu raih nanti untuk mengisi bukti dukung dari RHK. Jadi nanti di mana Pak kita upload? Nanti ketika RHK ataupun SKP yang Bapak Ibu rencanakan ini sudah diajukan dan sudah disetujui oleh kepala sekolah, seiring berjalannya waktu dengan target waktu per semester Bapak Ibu bisa melakukan upload. Nanti intinya di sini ada. Tapi hari ini kita fokus di perencanaan dulu ya Bapak Ibu. Ingat, hari ini kita fokus di perencanaan, jangan di skip. Saya tidak pakai poin guru penggerak, saya pakai poin minimal 32 untuk melihat sejauh mana kemampuan saya di awal ini. Ketika saya merasa mampu dan tidak kesulitan, maka di semester selanjutnya ataupun periode kedua saya akan mencoba untuk menambah total poin ini lagi. Jadi jangan kita paksakan ujuk-ujuk, cobalah 100 poin, nyatanya nanti kita yang kesulitan Bapak Ibu. Kita coba pelan-pelan seperti itu. Oke, jadi ini RHK yang pertama. RHK yang kedua adalah saya gunakan yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, termasuk di dalamnya ini adalah persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Ini Bapak Ibu bisa lihat juga ya, yang bagian ini tuh ada di video tutorial saya part 2 kemarin. Di situ ada bukti dukungnya, apa yang harus kita persiapkan, ada sebenarnya mirip-mirip. Ataupun nanti ini peran sebagai partisipan observasi, nanti saya coba kasihlah perangkat ininya, perangkat bukti dukungnya ini di Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara mengisinya. Nanti akan saya sertakan di link deskripsi yang poin RHK nomor 2 ini ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk subscribe karena saya selalu kasih bonus untuk Bapak Ibu yang tidak ada di tempat lain. Oke. Tetap santai dan sambil belajar kita sama-sama memahami. Selanjutnya di RHK yang ketiga yaitu saya akan memasukkan yang ini Bapak Ibu. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah setara 8 poin. Nah, mari kita lihat. Di awal saya tadi sudah pilih ini dengan total target kuantitasnya itu satu kegiatan 8 poin. Dan ini juga target kuantitas satu kegiatan 8 poin. Selanjutnya di PMM ini saya buat 2 kegiatan. Otomatis dia poinnya akan bertambah menjadi 16. Karena dia ini kan satu kegiatan 8 poin ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita buat gini dia 8 poin satu kegiatan. Kalau kita tambah 2 kegiatan ini bisa dapat 16 poin untuk memenuhi jadi total maksimal 32 poin. Apakah boleh seperti itu Pak? Boleh. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika kita memaksakan di sini misalnya sampai 5 atau 4 kegiatan, nyatanya kita melaksanakan kegiatan ini itu asal-asalan. Tapi saya harap Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga ilmunya itu masuk. Oke, misalnya kita buat di sini tadi 8 poin. Artinya dengan 3 RHK kita baru punya 24 poin dan kurang 8 poin kan gitu Bapak Ibu. Nah, di sini ini ketika Bapak Ibu memilih RHK yang nomor 3 ini adalah RHK ketika Bapak Ibu melaksanakan topik PMM di topik pelatihan mandiri di PMM. Artinya itu bisa jadi sarana pendukung kita untuk memenuhi poin RHK. Nah, karena saya rasa saya sanggup, maka saya buat di sini 2 kegiatan. Kenapa seperti itu Pak? Saya akan berasumsi seperti ini. Saya bisa menyelesaikan 2 topik sampai dengan aksi nyata itu di 2 bulan. Misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, dalam 2 bulan itu kan berarti kita hitunglah dari Januari, Februari. Nah, itu 2 bulan itu adalah masa saya melaksanakan pelatihan mandiri di PMM sampai di proses upload aksi nyata. Nah, saya anggaplah 2 bulan. Kita itu beranggapan dengan semolor-molornya waktu gitu ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu disiplin mungkin bisa menyelesaikan ini dalam tempo di bulan Januari. Misalnya saya tiba harinya saya malas untuk menyelesaikan tepat, saya buatlah misalnya 2 bulan, Januari, Februari saya selesai 2 topik sampai 2 aksi nyatanya juga, lalu saya upload. Asumsi selanjutnya adalah saya hitung misalnya
proses untuk validasi PMM saya itu adalah 2 bulan juga misalnya gitu ya. Ini saya sengaja kasih yang target waktunya per semester saya tandain. Jadi Bapak Ibu ingat, 2 bulan pertama saya melaksanakan topik mandiri sampai aksi nyata dan upload. 2 bulan selanjutnya saya nungguin proses validasi aksi nyata saya yang 2 tadi. Misalnya lulus validasi, itu artinya kan kita 4 bulan itu sudah menyelesaikan 2 topik. Nah, ketika 2 bulan itu topik kita ada yang direvisi, artinya kan kita masih punya waktu 2 bulan untuk ini. Tidak keluar dari target waktu per semesternya. Nah, itu maksud saya Bapak Ibu. Makanya kenapa saya pasang di sini hanya 32 topik. Ini adalah 32 poin adalah untuk Bapak Ibu yang tidak mengikuti guru penggerak dan lain sebagainya. Jadi tidak bingung ya Bapak Ibu. Oke, saya anggap di sini sudah jelas. Jadi Bapak Ibu jangan lagi bingung ketika bertanya, Pak, ini saya bisa mengikuti pelatihan kegiatan online nggak? Ini nggak bisa selama bidangnya itu adalah bidang di dalam bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Artinya di luar dari itu pelatihan yang Bapak ikuti itu tidak masuk dalam kategori ini, ya nggak bisa kita masukkan kemari. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah yang ini, yang RHK nomor 2. Di RHK nomor 2 ini saya sudah pilih yang ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran. Nah, ini termasuk di dalamnya ada proses persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Nanti saya akan coba kasih ini contohnya ya Bapak Ibu, contoh bukti dukung ya, karena di sini kan diminta bukti laporan. Satu kegiatan dalam target kuantitasnya dengan tempo ataupun target waktu per semester. Jadi nanti tidak sulit, bisa dijalani pelan-pelan. Selanjutnya adalah meningkatkan ini tadi Bapak Ibu, saya mengikuti sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi. Nah, di sini saya buat 2 kegiatan dengan asumsi tadi ya Bapak Ibu, sudah saya jelaskan. Oke, saya pakai 32 poin minimal untuk melanjutkan. Nanti kalau Bapak Ibu mau pakai total poin lebih dari 32, silahkan ya Bapak Ibu. Saya ini kasih contoh untuk orang yang tidak mengikuti guru penggerak ataupun mengikuti guru penggerak tapi belum rezekinya, ataupun dia mengikuti guru penggerak masih di proses angkatan seleksinya di angkatan 11, ataupun ada juga orang yang baru masa TMT-nya cukup 5 tahun itu, jadi dia masih nunggu angkatan 12 buka. Nah, jadi gitu maksud saya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang lain sudah guru penggerak dan yakin sertifikatnya bakal keluar di periode antara Januari sampai Juni, silahkan saja masukkan gitu. Tapi kalau Bapak Ibu nggak yakin sertifikat itu keluar antara Januari sampai Juni 2024, jangan Bapak Ibu masukkan. Kenapa? Nanti nggak sesuai dia gitu. Jadi selama Bapak Ibu yakin, silahkan masukkan. Dan kita lanjutkan di langkah yang ketiga, tugas tambahan. Ingat ya Bapak Ibu, di sini saya hanya memasukkan RHK-nya itu 3. Tapi nanti di rangkuman bisa jadi dia akan nambah. Jadi mari kita saksikan, jangan di-skip pesan saya. Oke, saya lanjutkan ke tugas tambahan. Nah, di sini tugas tambahan seperti saya sampaikan di video part 1, Bapak Ibu bisa memasukkan semua RHK tugas tambahan Bapak Ibu selama Bapak Ibu memiliki SK. Jadi nanti bukti dukungnya ini kan laporan disertai dengan SK. Jadi ini dijadikan satu folder ya Bapak Ibu. Artinya dijadikan satu folder, jadikan satu file PDF dia nanti. SK-nya di halaman 1, halaman keduanya ada laporan kegiatannya. Jadi laporan kegiatan itu selama per semester ngapain aja. Nah, itu nanti dijadikan satu PDF. Nanti itu yang diupload. Nah, sama seperti ini juga gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya saya mau nambah Pak RHK saya untuk di tugas tambahan ini, apakah boleh? Boleh, selama Bapak Ibu punya SK-nya dan Bapak Ibu itu jelas juga kerjanya. Artinya jangan kita masukkan semua, tapi kita malah kelabakan nanti untuk menyiapkan bukti dukungnya. Selama Bapak Ibu bisa menyiapkan bukti dukungnya, Bapak Ibu masukkanlah itu semua tugas tambahannya, karena sayang kalau nggak dimasukkan. Ada yang bertanya, jadi saya kasih pesan gini Bapak Ibu,
karena saya rencana hanya memasukkan 2 ya Bapak Ibu, jangan ikutin saya, silahkan aja masukkan lebih. Contoh saya masukkan lebih lagi. Oke, di sini saya tambah RHK. Bapak Ibu bisa cek, kalau nggak sesuai ini bisa dihapus. Kalau mau ditambah ini klik aja tambah ya Bapak Ibu. Nah, saya kasih contoh gini. Yang saya sedikit menjelaskan ya Bapak Ibu. Artinya dalam pemilihan ini coba scroll pelan-pelan gitu sampai bawah. Nah, oke ya. Jadi contohnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau yang semua jenjang seperti saya jelaskan di video saya kemarin, itu bisa dipilih mulai dari TK, PAUD sampai dengan SMA. Kalau hanya ini yang ada bacanya hanya ini, hanya untuk SMP, SMA, SMK, ya SD, TK, PAUD tidak bisa. Dan ketika hanya ada untuk SMK, maka SMA, SMP, SD, TK, PAUD tidak bisa memilih. Kita bisa pilih yang di semua jenjang. Saya ulangin lagi, saya guru PJOK dan saya juga ngajar di SD, makanya saya cari bacaannya yang semua jenjang ini. Ini ada semua ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu sebagai koordinator PKB bisa juga selama Bapak Ibu ada SK-nya. Bapak Ibu juga sebagai ini meningkatnya kinerja tambahan sebagai koordinator PKG, beda ya Bapak Ibu ya, ada yang PKB, ada yang PKG. Jadi selama ada SK-nya silakan masukkan. Pak, saya adalah guru yang di semua SK ada namanya. Masukkan Bapak Ibu, nggak apa-apa. Jadi inilah tempat pelampiasan Bapak Ibu. Jadi gitu ya. Jangan malah nggak dimasukkan. Ada SK-nya, ada laporan kegiatannya, ya masukkan aja gitu. Kadang kan ada itu ya Bapak Ibu ya, satu orang guru ada namanya di semua SK. Nah itu masukkan aja. Oke, saya anggap saya udah cukup di sini misalnya gitu ya. Udahlah saya 2 aja, yang ini saya hapus. Atau Bapak Ibu mau nambah lagi sampai, tapi syaratnya ketika mau nambah agar ini tombolnya berfungsi, Bapak Ibu harus isi dulu ya gitu. Jadi ketika ini udah diisi, nah baru ini bisa berfungsi. Atau di sini saya sudah Pak, karena saya udah 2, saya rencana memang masukkan cuma 2, maka yang ini saya hapus. Tapi Bapak Ibu silakan tambahkan selama memiliki SK-nya. Pak, oke, selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat ya Bapak Ibu, perilaku kerja. Ini juga sudah saya buatkan tutorialnya di part 1 dan 2, jadi Bapak Ibu bisa lihat ke sana. Saya tidak akan jelaskan lagi ini secara lebih rinci, jadi saya akan fokus ke bagian ini tadi. Ketika saya hanya milih 3 RHK, nanti di rangkuman ini bisa bertambah RHK-nya. Jadi jangan bingung, akan saya coba jelaskan ke Bapak Ibu. Nah, oke, di perilaku kerja saya anggap saya sudah oke. Jadi Bapak Ibu yang baru jumpa ini silahkan lihat video saya sebelumnya. Saya klik rangkuman. Nah, ingat ya Bapak Ibu, tadi saya pilih 3 RHK. Sekarang berapa RHK saya akan bertambah? 1. Oke. Kita lihat lagi. 2. Oke, kita lihat lagi. 3. 4 nih, 5, 6. Saya jadi punya 6 RHK, padahal di awal saya hanya memilih 3 RHK. Kenapa begitu? Nah, itu tadi saya bilang Bapak Ibu pentingnya. Jadi ini Bapak Ibu nggak mesti simpan ke draft. Bapak Ibu kalau dirasa ini nggak sesuai, klik aja ubah, nanti dia akan kembali lagi ke awal. Jadi ini nggak pun kita simpan, dia akan otomatis simpan ya Bapak Ibu, sehingga kalau kita lanjutkan dia sudah ada semua ini tanpa harus ngisi atau ngeklik ulang dari nol, tidak, tapi kita hanya tinggal melanjutkan dan memperbaiki gitu. Tugas tambahannya juga sudah jelas, ke perilaku kerja juga sudah jelas, sampai ke rangkuman tadi saya bilang kenapa saya di awal milih 3 RHK sampai di rangkuman Pak RHK-nya malah jadi 6. Makanya saya katakan di pengembangan kompetensi ini tadi ada yang namanya ini rapor pendidikan. Bapak Ibu harus download untuk dapat melihat lebih jelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya bilang ini Bapak Ibu download. Nanti Bapak Ibu bisa lebih jelas ke sistem rapor pendidikan ini. Bapak Ibu klik, nanti bisa masuk pakai akun belajar masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi ini saya ulangi lagi, Pak, saya di sini tadi pilih disiplin positif, selanjutnya saya pilih 3 RHK,
sampai ke tugas tambahan tadi sudah saya jelaskan, ke perilaku kerja Bapak Ibu bisa lihat video saya sebelumnya, sampai ke rangkuman kenapa jadi 6, jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat nih di rapor pendidikan saya, sekolah saya ini yang udah saya download nih, kan nampak nih ada masalah. Jadi Bapak Ibu itu buka, kalau nggak 3 bisa 4 sama ya, prioritas rekomendasi atau seluruh rekomendasi, buka seluruh rekomendasi itu, jadi Bapak Ibu bisa lihat dan sesuaikan kembali dengan yang ini. Oke, kalau ini kan memang kita pilih tadi ya Bapak Ibu ya, disiplin positif. Selanjutnya ada 3 RHK. Di sini juga sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu, contoh bukti dukungnya itu ada di video penjelasan saya sebelumnya. Jadi di part 2 ini Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah video part 3. Oke, ini adalah RHK yang kita pilih sesuai poin tadi ya Bapak Ibu. RHK yang tidak kita pilih dia tidak akan keluar poinnya Bapak Ibu. Jadi dia hanya dikasih beban itu untuk kita upload bukti dukungnya nanti sesuai dengan target kuantitasnya satu kegiatan dengan tenggat waktu adalah per semester. Nah, yang kita pilih tadi poinnya 32 poin, maka dia RHK-nya akan ada catatan poinnya begitu. Itu letak bedanya Bapak Ibu, yang dia RHK-nya nambah dari sesuai dengan rapor pendidikan sekolah kita dengan yang kita pilih poinnya. Nah, ini yang kita pilih tadi poinnya Bapak Ibu ya. Ada 88, selanjutnya ada 16. Nah, ini kita pilih. Nah, ini adalah kita anggaplah ini judulnya misalnya RHK penyusup gitu ya. Ini nggak saya pilih kok ada Pak. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ini di RHK ini nomor 5 nih. Tersusunnya KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Jadi nanti apa yang diupload bukti dukungnya adalah upload dokumen KOSP sekolahnya Bapak Ibu ya. Oke, dengan tenggat waktu jangan lewat dari per semester. Kok ini bisa keluar Pak, padahal saya nggak ada pilih. Nah, itu saya katakan dari awal Bapak Ibu, bolak-balik saya bilang tolong video ini jangan di skip. Bapak Ibu lihat di sini kemungkinan dia masuknya itu dari sini. Nah gitu, kita cari aja dari contoh kegiatan ini, nanti itu ada di sini tuh program benahinya itu ataupun akar masalah ini. Bapak Ibu lihat aja ini sepanjang ini dari penjelasan ini Bapak Ibu lihat aja nih ya. Nanti dia dari sini tuh, antara dari sini tuh masuknya dia ke situ. Jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan ya. Nah, ini di sini saya buka seluruh rekomendasi. Jadi akan saya lihatkan ke Bapak Ibu dari mana itu keluarnya. Pokoknya dari rapor pendidikan sekolah saya. Cuman kan itu tadi di mananya dia letaknya biar Bapak Ibu bisa lihat ya. Oke, kita coba pelan-pelan. Visi misi sekolah. Nah, ini kan ada nih Bapak Ibu nih. Oke, dari sinilah dia kemungkinan masuknya nih nomor 20 ya. Dengan kategorinya kurang 30%, pengelolaan kurikulum sekolah nih Bapak Ibu. Oke, saya tandai Daruni, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang pengelolaan kurikulum. Jadi apa contoh kegiatan yang disarankan di sini adalah melalui BOS reguler itu kita bisa mengadakan workshop peningkatan kompetensi perencanaan pembelajaran bagi semua guru mapel, penyusunan kurikulum, sosialisasi kebijakan-kebijakan, baru kegiatan untuk BOP kesetaraannya itu ya ini sesuai lah ya. Jadi kemungkinannya dia gitu masuknya tuh dari sini karena memang ada di dalam rapor mutunya kita sendiri ini menerangkan seperti ini gitu. Itu ya Bapak Ibu, jelas ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek dari mana asalnya ya. Lihatlah rapor pendidikan itu secara teliti. Jangan komplain kenapa bisa masuk Pak padahal nggak ada dipilih. Ya karena itu tadi memang di rapornya kita ada yang nilainya persentasenya masih rendah gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati dan jangan bingung. Disinilah Bapak Ibu bisa menemukan jawabannya. Oke, di ini juga ada RHK yang nyusup, RHK penyusup ini nambah satu lagi. Terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian atau asesmen yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP. Target kualitasnya tingkat kehadiran di dalam kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan mengacu pada KOSP. Bukti dukungnya apa? Rangkuman kehadiran. Nah, ini rangkuman kehadiran itu ya Bapak Ibu bisa ini ya disesuaikan dari absensi sekolahnya dan absensi anak-anak di kelas itu bisa dijadikan apa ya untuk bukti dukung nih rangkuman kehadiran gitu. Jadi tidak
tidak sulit selama Bapak Ibu memahami. Jadi Bapak Ibu akan memudahkan diri sendiri lah gitu artinya. Jangan tidak di-download rapor pendidikannya, rapor pendidikan satuan pendidikannya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak bingung. Kenapa Pak RHK saya 3 dan di rangkuman menjadi 6? Ya itu dia jawabannya. Karena di antara RHK kita, di antara rapor mutu kita itu ada presentasi yang rendah sehingga dia otomatis nambah, dan itu perlu kita perbaiki sebagai tugas kita guru di satuan pendidikan kita masing-masing untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kualitas pembelajaran yang ada di kelas maupun di sekolah. Oke Bapak Ibu, ketika sudah sampai di tahap rangkuman, ini ada langkah yang terakhir. Bapak Ibu kalau dirasa sudah yakin bisa langsung klik lanjut ajukan. Jadi setelah diklik lanjut ajukan, itu akan otomatis nanti masuk ke dalam kinerja PMM-nya punya kepala sekolah, sehingga kepala sekolah dapat melakukan tindakan tambahan dengan melakukan persetujuan. Ketika sudah disetujui, maka Bapak Ibu bisa mulai berproses. Tapi ketika tidak disetujui atau ada beberapa hal yang harus diperbaiki, maka diperbaiki dulu. Jadi intinya konsultasikan dengan kepala sekolah sebelum klik lanjut ajukan ya Bapak Ibu. Jadi tidak bolak-balik nanti kepala sekolahnya atau pimpinan sekolahnya itu melakukan revisi untuk Bapak Ibu lagi perbaiki, lanjut ajukan lagi, ternyata ada lagi yang kurang gitu. Jadi ketika dirasa ini sudah sesuai, tunjukkan dulu dengan pimpinan, sehingga ketika udah didapat kata sepakat baru Bapak Ibu klik ajukan, nanti kepala sekolah dapat langsung menyetujui. Akan lebih efisien Bapak Ibu fokus sampai tanggal 31 Januari untuk melakukan perencanaan agar tidak terlalu banyak juga waktu yang termakan. Oke Bapak Ibu, itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan pada video tutorial kali ini terkait dengan perencanaan dengan total minimal 32 poin, dan selanjutnya saya tadi juga sudah jelaskan di awal RHK-nya hanya 3, kenapa sampai rangkuman jadi 6. Nah, itulah dia asal sebabnya, asal muasalnya gitu, dari mana dan dari mana. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang tidak sengaja misalnya ininya terclose gitu ya, terclose, ini juga terclose. Pak, aduh terclose, apakah itu tadi tersimpan? Kita buka saja Bapak Ibu. Jadi untuk mengetahuinya seperti itu ya. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, ketika udah buka PMM, ketik PMM di sini permohonan kinerja, ketik Bapak Ibu tetap di sini. Oke Bapak Ibu, misalnya takut di sini, saya nggak yakin ya Pak, lanjut rencanakan kinerja, ya Bapak Ibu bisa klik riwayat, sama aja sih sebetulnya, lakukan perencanaan. Nah di sini Bapak Ibu bisa lihat lagi, apakah yang tadi saya sudah susun akan hilang? Tidak, jadi dia udah otomatis ada sendiri ya Bapak Ibu. Kita tinggal melanjutkan saja, mana yang mau diperbaiki, mana yang tidak gitu. Nggak pun disimpan draft gitu ya Bapak Ibu. Ini memang udah memudahkan sekali, tinggal perencanaan RHK kita yang harus disesuaikan. Oke Bapak Ibu, dirasa nanti sudah sesuai dan Bapak Ibu ingin klik lanjutkan ajukan, silakan klik. Tapi kalau kurang yakin, konsultasikan dengan pimpinan sampai menemukan kata sepakat dan pimpinan bilang oke, saya rasa ini pun mungkin tidak menyulitkan Ibu, silakan dilanjutkan, klik lanjut ajukan. Oke Bapak Ibu, silakan dicantumkan pertanyaan jika ada hal-hal yang dirasa kurang jelas agar video ini dapat terus berkembang. Sampai jumpa lagi bersama saya di Bayu Andika Channel pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua bagi kita semua Bapak Ibu, dan bye-bye.